Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Pada kesempatan sore hari ini bertepatan dengan umur dari tanaman semangka ini sudah berumur 26 hari setelah tanam. Dan seperti pada video-video sebelumnya, bahwa sistem penanaman dari tanaman semangka ini yaitu dengan sistem tanam langsung, di mana benih yang kita peroleh itu hari itu dikecambahkan terlebih dahulu Sobat Tani, baru langsung ditanam pada bedengan yang sudah dipasangi mulsa ini. Nah, kalau kita simak Sobat Tani, perkembangan dari tanaman semangka ini, nah ini sangat optimal. Nah, ini karena sistem penanamannya Sobat Tani dengan sistem tanam langsung, jadi akar-akar tanaman yang menyerap unsur hara ini akan memacu pertumbuhan dengan cepat pada setiap tanaman ini. Nah, rencananya Sobat Tani pada kesempatan sore hari ini ada kegiatan penjelaran kembali dari tanaman semangka ini, karena seperti yang kita simak ini ada tanaman yang saling melilit, jadi kita harus rambatkan Sobat Tani dengan benar agar pertumbuhannya bisa maksimal dan optimal. Dan pada kesempatan kali ini juga Sobat Tani, kita akan melihat proses pembentukan bakal buah dari tanaman semangka ini. Karena ini sudah memasuki umur 26 hari setelah tanam, dan seperti kita ketahui Sobat Tani bahwa pada saat penanaman ini bersamaan dengan tanaman melon yang ada di sampingnya ini Sobat Tani. Tanaman melon ini bersamaan penanamannya dengan tanaman semangka yang ada yang dilakukan perawatan ini pada sore hari ini juga. Nah, baik Sobat Tani, untuk mengetahui langkah-langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya pada tanaman semangka ini yang sudah memasuki masa-masa generatif, kalau kita perhatikan, karena sudah mulai memunculkan bunga jantan. Nah, baik Sobat Tani, kita dengarkan dulu wawancara atau penjelasan dari sang pemilik lahan ini, Bapak Mamuju, tentang cara perawatan dari tanaman semangka ini pada umur 26 hari setelah tanam. Nah, selamat sore Bapak Mamuju. Sore. Nah, saya mau tanya sedikit ini Bapak, pada umur tanaman semangka yang sudah berumur 26 hari setelah tanam, nah langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan pada tanaman ini, apalagi pada saat dilakukan penjalaran, karena seperti yang kita lihat kadang antar tanaman yang satu saling melilit, jadi kita harus rambatkan ke arah lahan rambatannya. Jadi prosesnya Pak Mangujo, bagaimana cara permasalahan atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan perambatan dari tanaman semangka ini agar bisa tumbuh optimal? Jadi terima kasih sebelumnya. Jadi pada hari ini kita akan melakukan perambatan atau penjalaran tanaman semangka. Ini umur sudah 26 hari. Jadi mungkin sebenarnya kalau kita lihat tanaman ini sudah ada keterlambatan untuk menjalankan ke arah yang sudah kita siapkan. Jadi keterlambatan itu menyebabkan sebagian semangka ini ada sudah yang saling tumpang tindih. Jadi kalau
perambatan itu mungkin agak lama kita lakukan karena harus dipilah satu-satu. Jangan sampai nanti sudah besar itu tidak bisa sudah kita atasi. Istilahnya perambatannya itu agak susah sudah. Jadi maunya mulai dari awal sudah dilakukan perambatan. Nah, saya mau tanya lagi Pak Mamuju. Nah, selain dari kegiatan perambatan dari tanaman semangka ini, pada umur 26 hari setelah tanam, untuk pengaplikasian pengendalian hama dari tanaman semangka ini menggunakan pupuk apa Pak yang biasa digunakan atau obat-obatan yang digunakan seperti fungisida atau insektisida? Dan apakah dosis pemberiannya ini sama dengan pada saat awal tanam sampai selanjutnya? Jadi kalau untuk dosis pemupukan, pemberian pengaplikasian fungisida dan insektisida mungkin untuk semangka sama aja yang kita lakukan pada pemberian melon. Cuma kalau semangka itu mungkin dari pupuknya mungkin agak lebih, porsi yang diberikan itu agak lebih banyak daripada yang daripada yang di melon. Jadi biasanya kalau di melon itu untuk pengocoran kita berikan 5 kilo, ini untuk semangka kita berikan tambahan sekitar 1 kilo. Nah, mengenai fungisida dan insektisida itu pengendaliannya sama aja. Nah, terima kasih Bapak Mamuju. Oh ya, satu lagi Pak Mamuju yang saya mau tanya ini mengenai pruning pada tanaman semangka. Kalau di tanaman semangka ini Pak Mamuju, apakah dilakukan pruning daun atau cuma pangkas cabang yang kurang produktif atau pada saat pemilihan cabang yang akan dibuahkan nantinya? Kalau untuk yang semangka yang kita tanam langsung ini mungkin tidak ada perlakuan khusus, sama seperti yang kita tanam yang di ujung sana. Kenapa? Karena yang di ujung sana itu kita pemilihan itu 3 batang. Jadi batang utama yang tempat kita potong pucuknya. Sedangkan untuk yang ini yang kita lakukan adalah tinggal menyisakan 3 batang tanpa melakukan potong pucuk. Jadi seperti ini contohnya. Ini batang utama yang agak panjang, terus ini yang cabang kedua. Jadi ini yang kita sisakan dengan batang ini. Nah, yang sulur-sulur yang keluar dari ini yang kita keluarkan nantinya supaya tidak banyak menyerap unsur hara. Ini yang 2 ini yang kita potong. Oh, berarti Pak Mamuju, pada saat tanaman semangka ini sudah mulai terjadi pembentukan buah atau bunga jantan ya? Ya. Berarti itu pada saat itu juga dilakukan pemangkasan cabang yang kurang produktif. Nah, seperti yang kita tunjukkan tadi yang sebelah bawah ini Pak ya. Yang mana kali itu Pak ya? Yang sebelah ini ya? Yang ini. Iya. Sebenarnya kalau waktu yang memungkinkan ada, sebisa mungkin secepatnya kita lakukan pemotongan, pemangkasan. Kenapa? Karena kalau sudah keluar bunga atau bunga jantan, ini yang menyebabkan tanaman istilahnya
kekurangan unsur hara karena ini langsung diserap. Ini kan kalau kita pikir ini sudah tidak berguna sebenarnya, makanya harus dilakukan pemotongan. Jadi unsur hara itu bisa terserap naik ke atas, itu diserap oleh proses pembentukan ini, pembentukan buah. Nah, yang mana Pak yang ini contoh pembentukan buah itu ya? Jadi contoh ini sudah mulai tanda bakal buah yang ini. Nah Sobat Tani, untuk mengetahui proses pembentukan bakal buah dari tanaman semangka ini, nah kita simak pada postingan berikut ini Sobat Tani. Nah seperti ini. Nah ini adalah pembentukan buah dari tanaman semangka ini. Kita simak Sobat Tani, ini adalah buah-buah yang lonjong. Nah menurut sang pengelolaan bahwa kalau buah yang lonjong itu yang bagus Pak ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini Sobat Tani, ini buahnya bagus yang seperti ini. Nah, kita simak Sobat Tani, ini adalah buah yang paling bagus yang lonjong-lonjong begini Sobat Tani. Nah, ini buahnya bagus. Nah, pada fase generatif ini, semua tanaman pada bedengan ini yang ditanami sekitar 900 tanaman, dan ini adalah sistem tanam dengan pakai poultry. Jadi lain Sobat Tani yang bagian sebelah sana ini, itu adalah yang ditanam dengan sistem semai, dan kita sudah lihat tadi perkembangannya. Itu sudah berumur 26 hari setelah tanam. Nah, sedangkan yang ini Sobat Tani, ini sudah berumur 30 hari setelah tanam dan sudah terbentuk bakal buah seperti yang kita simak. Semuanya sudah memunculkan buah pada setiap batang atau cabang dari tanaman semangka ini.